Ngomong-ngomong, setelah berbicara begitu lama, aku masih belum tahu siapa namamu. Tanya Irina. Qin Yichen berkata dengan ringan, namaku Qin Yichen. Qin Yichen, nama yang aneh. Irina mencoba beberapa kali, tetapi dia tidak membacanya dengan akurat. Bagaimanapun, dua dunia timur dan barat sangat berbeda, dan bahasanya juga sangat berbeda. Qin Yichen dapat meniru bahasa barat secara langsung dengan mengandalkan basis kultivasi yang kuat dan kekuatan spiritual. Adapun Elena, dia tidak memiliki basis kultivasi yang dalam. Dia hanya memiliki kekuatan 2 bintang, dan dia tidak bisa melakukannya dengan baik. Bagus. Saya akan memberi Anda nama barat sehingga Anda bisa berjalan di sini. Meskipun rambut hitam dan pupil hitam jarang terjadi, mereka tidak jarang. Sejauh yang saya tahu, di bidang Y, pernah ada Ackerman keluarga, semua dengan rambut hitam dan mata hitam. Irina cemberut, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, di sini, kamu akan memanggil Cusi mulai sekarang. Itu benar. Apa artinya kebenaran? Juga. Qin Yichen mengangguk tanpa keberatan. Baginya, di dunia barat, nama hanyalah sebuah kode nama. Nama aslinya memang terlalu mencolok. Nama barat juga nyaman untuk berjalan-jalan atau melakukan tugas. Yah, mulai hari ini, kamu akan dipanggil Cus. Irina sedikit bersemangat. Akimbo gembira, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi gerakannya terlalu besar, dan kain miskin, yang sudah langka, tiba-tiba menarik dan berserakan di tanah, memperlihatkan area pemandangan yang luas. Qin Yichen memiliki pemandangan yang indah. Yah, aku berwawasan luas, mengaguminya. Dia berkata dengan wajah memerah dan detak jantung. Apa? Irina berteriak dan buru-buru melindungi bagian-bagian penting. Wajah cantik memerah. Meskipun dunia barat sangat terbuka, terutama kalangan bangsawan, itu sangat korup. Tapi Jelena adalah orang yang sangat konservatif dan masih perawan sampai sekarang. Ini, ada pakaian di sini. Ayo selesaikan dulu. Qin Yichen mengganti beberapa pakaian dari udara tipis dengan jari-jarinya, dan menyerahkannya kepada Ilena. Setelah pertempuran Heiju, tubuh bawaannya rusak, dan semua artefak Tao, senjata ajaib, pil, del, hilang, rusak parah. Hanya ada satu cincin sumi yang bobrok, yang berisi beberapa puing yang tidak mencolok. Kamu adalah cincin luar angkasa. Melihat objek Qin Yichen yang berubah dalam kehampaan, mata Jelena melebar, heran. Kenapa? Jarang. Meskipun saya tidak tahu apa itu cincin luar angkasa, saya dapat menebak bahwa itu adalah cincin sumi versi barat. Jelena mengangguk dengan penuh semangat. Matanya penuh dengan bintang-bintang kecil. Bahkan cincin ruang tingkat terendah bernilai banyak uang. Setidaknya 100.000 koin emas. Cukup untuk membeli sebuah kota. Dikatakan bahwa hanya pembangkit tenaga listrik tingkat dewa bisa melakukannya. Bahkan tempat suci pun tidak bisa membuka ruang. Sepertinya kekuatan pesawat ini tidak terlalu tinggi. Cincin sumi kecil bisa sangat berharga. Qin Yichen memukul bibirnya. Cincin sumi ini adalah sampah baginya. Dia bisa membuat lusinan selama dia mau. Hanya saja dia tidak ingin membuang terlalu banyak kekuatan sekarang. Menurut Eleanor, hanya pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang dapat membuka ruang. Dengan cara ini, kekuatan dunia ini terlalu lemah. Tentu saja, Qin Yichen juga bisa memikirkannya. Bagaimanapun, ini hanya dunia yang lebih rendah. Di atas ini, mungkin ada dunia yang lebih kuat, atau bidang bintang. Saat ini, itu hanya dunia kecil yang tidak mencolok. Oke, ayo bersiap-siap, jangan buang waktu. Keduanya mengenakan pakaian baru. Qin Yichen mendesak untuk segera berangkat. Ibu kota kekaisaran terletak di kerajaan Yisu, yang paling kuat dari 7 kerajaan. Itu juga merupakan pusat dari daratan. Kita harus pergi ke utara, dan kita akan sampai di sana dalam waktu sekitar setengah bulan paling awal. Jelena menunjuk ke utara dan berkata, setengah bulan terlalu lama. Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, ini masih situasi tercepat. Kecuali kita bisa terbang, atau menaklukkan binatang terbang. Namun, keduanya tidak mungkin. Hanya yang kuat dari tempat kudus yang bisa terbang. Irina menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Ini hanya terbang, bukankah itu sulit? Dengan mengatakan itu, Qin Yichen menunjuk jari kakinya dan perlahan terbang ke mata Irina yang terkejut. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Mata Jelena melebar, hampir melompat keluar dari matanya. Dia tahu bahwa Qin Yichen sangat kuat, tetapi dia menebak bahwa itu hanya 6 bintang dan paling banyak 7 bintang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Qin Yichen akan menjadi pembangkit tenaga listrik di tempat kudus. Apa konsep tempat kudus yang kuat? Di seluruh benua Yisu, hanya 5 alam suci yang muncul dalam 1000 tahun terakhir. Dengan kata lain, dibutuhkan rata-rata 200 tahun untuk sebuah tempat perlindungan muncul. Dan Qin Yichen tampak seperti dia baru berusia awal 20-an. Dan dia masih sangat muda. Dia sebenarnya sudah memiliki kekuatan tingkat suaka. Aku memelukmu, ayo pergi. Sebelum dia terbangun dari keterkejutan, Qin Yichen berhenti dan memeluk Jelena. Dan dia melayang langsung ke udara dan terbang. Apa?
Setelah terbang ke ketinggian, Qin Yichen bergumam dan menyadari ada yang tidak beres. Dia terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa merasakan kekuatan ruang dan waktu. Waktu dan ruang Dawei. Ini berbeda dari ruang dan waktuku sebelumnya. Mata Qin Yichen berkedip, tetapi pada saat ini dia tidak peduli. Dia tidak terbiasa dan bingung tentang semua ini. Dia hanya bisa berubah menjadi cahaya ilahi dan terbang selama 9 hari. Untungnya, dengan kecepatan terbangnya, itu hampir sama dengan waktu dan ruang Teng Nuo. Apa? Dalam ketakutan dan kegembiraan teriakan wanita itu, Qin Yichen membuka kekuatannya dan terbang dengan seluruh kekuatannya. Dengan kilatan sosoknya, dia menghilang ke kedalaman langit. Pada waktu bersamaan, kota Panshi, cabang sekte Guangming. Derin Paladin, yang terluka ringan, menyeret tubuhnya yang lelah ke dalam gereja. Di panggung doa, seorang pendeta berjubah putih sedang berdoa dengan saleh. Dia merasakan kedatangan Rin, menghentikan suaranya, dan perlahan mengangkat kepalanya. Rin, kamu terluka. Ada apa? Imam besar, gadis penyihir itu melarikan diri, dan orang yang membantunya adalah orang yang percaya pada setan. Oh, aku merasakan bahwa kamu menggunakan kekuatan cahaya, dan bahkan kamu tidak bisa menghentikannya. Mungkinkah lawannya adalah pembangkit tenaga listrik dengan 6 bintang atau lebih? Guangming Sacrifice bingung. Mata Rin dalam, mengingat pertarungan tadi, jejak kebencian melintas di matanya. Tepatnya, itu bukan berkelahi, tapi menghancurkan. Saya benar-benar dikalahkan oleh lawan. Dan masih di depan begitu banyak orang. Ksatria Templar yang bermartabat dengan mudah dikalahkan setelah menggunakan kekuatan cahaya ilahi. Ini sungguh memalukan. Aku belum pernah melihat kekuatan yang digunakan oleh pihak lain, dan nafas dalam dirinya adalah pertama kalinya aku merasakannya. Meskipun saya membiarkan mereka melarikan diri, saya memiliki rambut putri pengkhianat di sini, dan saya dapat melacak jejak mereka dengan menyerah. Rain menggertakkan giginya. Setelah mendengarkan narasinya, pendeta Guangming menutup matanya, melipat tangannya, dan menggumamkan kata-kata di mulutnya, seolah-olah mengomunikasikan keberadaan yang misterius dan kuat. Setelah waktu yang lama, dia membuka matanya lagi, dan tidak ada pupil di matanya yang lama, hanya sepotong cahaya suci. Di belakang adalah sayap yang dibentuk oleh 4 cahaya putih. Rin, aku adalah malaikat bersayap 4, Nezio. Melihat ini, Rin langsung berlutut dengan ekspresi yang sangat religius. Tuhan telah mendengar doa-doamu, dan pada saat yang sama dia merasakan bahwa ada kekuatan misterius yang muncul di Rock City. Sangat mungkin bahwa itu adalah orang yang percaya pada setan. Ya, saya ingin turun di pesawat ini untuk melacak pengikut setan. Tubuh Anda, biarkan saya menggunakannya. Ini adalah kemuliaanku.